Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa wa ba'du. Teman-teman, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Materi kita pada kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas tentang yaitu kodifikasi hadis. Ya. Kodifikasi hadis ini sebetulnya adalah sesuatu yang baru sifatnya, yang karena pada masa sebelumnya, pada masa Rasulullah itu tidak dilakukan. Ya. Dan beliau SAW tidak memerintahkan secara langsung kepada sahabatnya agar hadis itu ditulis. Maka itu bukan bagian daripada kodifikasi. Beliau hanya memerintahkan kepada para sahabatnya agar dikodifikasi itu adalah Al-Quran, yang memerintahkan kepada sekretarisnya yang bernama Zaid bin Sabit agar Al-Quran ditulis ketika diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan itu kepada para sahabat-sahabatnya dan beliau meminta langsung kepada Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya agar Al-Quran itu ditulis secara langsung. Yang berbeda dengan hadis. Hadis yang ditulis oleh para sahabatnya pada masa Rasulullah SAW itu dalam bentuk individu masing-masing sahabat-sahabatnya. Dimana kita ketahui pada masa generasi awal kenabian beliau melarangnya hadis itu ditulis. Bahkan beliau mengatakan, "Waman kataba'anni falyamhuhu," dan barang siapa yang menuliskan hadis dari apa yang aku sabdakan, falyamhu, maka hapuslah ia. Walaupun di akhir masa kenabiannya beliau memperbolehkan, yaitu riwayat Ibnu Umar ya, yang meminta kepada beliau bahwa apakah beliau mendapatkan izin dari Rasulullah untuk menulis hadis, maka beliau mendapatkan izin, dan itu pun atas nama pribadi, bukan atas nama perintah dari Rasulullah SAW. Maka perlu kita ketahui apa itu kodifikasi. Kodifikasi ini secara bahasa berasal daripada bahasa Inggris, yaitu codification, yang bahasa Arabnya adalah tadwin, ya, yang bermakna mengumpulkan dan menyusun. Mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi SAW secara resmi berdasar kepada perintah khalifah atau perintah kepala negara atau perintah raja atau perintah presiden, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidangnya, bukan atas nama individu atau bukan atas nama personal masing-masing. Maka oleh karenanya disebut dengan tadwinul hadis atau kodifikasi hadis, yaitu penghimpunan, penulisan, pembukuan hadis Nabi SAW atas nama resmi pemerintah yang memerintahkan langsung, atau khalifah yang memerintahkan langsung, atau raja yang memerintahkan langsung, agar supaya itu ditulis, ya. Maka oleh karenanya kalau kita melihat kepada sejarah kodifikasi hadis Nabi SAW, itu pada dasarnya kalau kita melihat kepada di awal-awal sejarah Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu an sempat berkeinginan untuk supaya hadis ditulis, ya. Beliau sempat berpikiran ingin memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki hadis agar disatukan dan ditulis kembali sesuai dengan keahlian para sahabat ketika itu dalam menulis. Kemudian beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian sebagian sahabat menyetujuinya. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an beristikharah. Ternyata hasil dari istikharahnya beliau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tidak jadi dilakukan, yaitu tadwinul hadis pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa demikian? Karena pada masa itu, ya, Al-Qur'an belum dibukukan secara resmi. Al-Qur'an dibukukan secara resmi dalam bentuk mushaf yang sama, dan mushaf tersebut menjadi sebuah satu mushaf bagi seluruh umat muslim ketika itu,
yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Maka ketika pada masa Umar bin Khattab, ya karena dikhawatirkan adanya percampuran antara Quran dengan hadis, maka kemudian beliau tidak jadi untuk mengkodifikasi hadis tersebut, ya. Maka di dalam sejarahnya orang yang pertama kali melakukan kodifikasi, ingat ya definisi kodifikasi tadi, ya, bukan hanya mengumpulkan kemudian menyusun, namun juga kodifikasi itu adalah harus ada perintah secara resmi dari seorang khalifah, seorang raja atau seorang kepala negara ketika itu, yang memerintahkan secara langsung, secara resmi kepada bawahannya agar supaya ditulis dengan adanya surat resmi dan sebagainya. Maka ternyata dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali memerintahkan agar hadis ini dikodifikasi adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah seorang khalifah pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Beliau adalah merupakan khalifah yang ke-8, ya, khalifah yang ke-8. Menurut riwayat, Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu di antara cicit Umar bin Khattab. Ya, cicit Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu nama aslinya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abu Syam al-Qushairi al-Amani, atau beliau juga mendapatkan gelar Abu Hafs al-Madani, ya. Beliau ketika menjabat sebagai khalifah tidak lama, yaitu selama 2 tahun setengah, atau ada yang mengatakan 2 tahun 7 bulan, ya. Kalau di dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Sulaiman Jajuli, ya, beliau menulis riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz itu di dalam tulisan bukunya menjabat sebagai kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu selama kurang lebih 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan, ya. Dan Umar bin Abdul Aziz ini tidak lama usianya, hanya usia yaitu 41 tahun. Dilahirkan pada tahun ke-61 Hijriah dan meninggal pada bulan Rajab tahun ke-101 Hijriah. Jadi usia beliau itu sangat singkat, hanya berusia 41 tahun. Namun selama beliau menjabat sebagai khalifah 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan, itu banyak kegemilangan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, sehingga ketika itu umat Islam mendapatkan dari segi ekonomi, ya, dari segi ekonomi umat Islam ketika itu mendapatkan sisi perekonomian yang sangat stabil gitu. Bahkan kesejahteraan sangat merata. Di dalam riwayat Sejarah Peradaban Islam diterangkan pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Sampai-sampai ketika ada orang mau melakukan zakat, itu zakat ditolak oleh mereka yang fakir, orang miskin. Kenapa? Mereka mengatakan, kami ini adalah orang yang sejahtera, kami adalah orang yang mampu, sehingga kami tidak menerima zakat. Akhirnya pendistribusian zakat tidak diberikan kepada mereka yang fakir miskin atau asnaf zakat yang 8, tetapi diberikan kepada orang-orang non-muslim, ya, orang-orang non-muslim. Kenapa demikian? Karena saking sejahteranya masyarakat muslim ketika itu. Maka oleh karenanya ada sebagian perawi sejarah bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah merupakan khalifah yang kelima, ya, karena beliau mampu mengembalikan hak-hak umat muslim ketika itu layaknya seperti kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Maka tidak heran ketika beliau dikatakan oleh seorang periwayat sejarah bahwa Umar bin Abdul Aziz ini layak dikatakan sebagai khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Teman-teman, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau mendiskusikan dengan orang-orang terdekat beliau di dalam kekhalifahannya agar supaya hadis ini dihimpun, ya. Di samping ia sendiri memiliki beberapa tulisan tentang hadis-hadis tersebut yang diterimanya, maka beliau menulis surat kepada gubernurnya yang ada di Madinah. Ini perintah langsung, ya,
delegasi perintah khalifah, karena ini adalah merupakan bagian kodifikasi, adanya surat resmi yang dilakukan oleh beliau sebagai khalifah kepada gubernur yang ada di Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, seorang gubernur yang ada di Madinah, untuk supaya hadis yang ada di dua orang tokoh agama ketika itu, muridnya Aisyah radhiyallahu an, ya, yang bernama Amroh binti Abdurrahman Al-Ansori dan Al-Qasim bin Muhammad ibn Abu Bakar, agar hadis yang telah dihimpun oleh mereka berdua kemudian dikodifikasi kembali gitu. Dikodifikasi kembali agar supaya hadis tersebut secara resmi itu menjadi sebuah sesuatu yang legal ketika pemerintahnya atau khalifahnya yang memerintahkan secara langsung untuk supaya hadis tersebut dikodifikasi. Ada dua alasan Umar bin Abdul Aziz meminta kepada gubernurnya, yaitu Abu Bakar bin Muhammad Al-Hazm, agar hadis ini dikodifikasi, ya, atau ditadwin. Alasan pertama adalah dari segi internal dan dari segi eksternal. Dari segi internal, kenapa dan apa alasannya hadis ini dikodifikasi? Pertama adalah para ulama hadis telah tersebar di berbagai negeri, di berbagai daerah. Dikhawatirkan hadis akan hilang dengan sendirinya. Apalagi semangat sebagian kaum muslimin ketika itu, ya, tidak lagi mereka memikirkan terhadap agamanya gitu. Walaupun ketika itu zaman keemasan, yaitu pada masa tabi'in tersebut gitu. Kedua, banyak hadis yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka membuat bid'ah, ya. Orang sengaja-sengaja, ini mungkin dari segi eksternal, ya. Dari segi internalnya tadi, ya, faktor internalnya adalah pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis, ya. Faktor internal yang kedua adalah semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, faktor internal kenapa Umar bin Abdul Aziz meminta untuk supaya hadis itu diverifikasi adalah semangat keilmuan yang tertanam di kalangan umat muslim saat itu, termasuk di dalamnya adalah aktivitas tulis menulis yang berkaitan dengan masalah hadis. Yang selanjutnya adalah bahwa para penghafal dan periwayat hadis semakin berkurang karena banyak di antara mereka yang telah meninggal dunia. Dan yang paling terakhir adalah semangat Umar bin Abdul Aziz dengan perintahnya kepada gubernur tersebut untuk supaya hadis ini dikodifikasi adalah karena hadis merupakan bagian daripada sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat muslim tidak akan memiliki kekuatan kecuali mereka berpegang teguh kepada dua unsur, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulillah SAW, yaitu kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW disebut dengan hadis tersebut. Maka itu merupakan bagian daripada faktor internal, alasan kenapa Umar bin Abdul Aziz meminta kepada gubernurnya, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, agar hadis dikodifikasi. Adapun faktor eksternalnya adalah, yaitu yang pertama, penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam tadi, ya. Karena daerah kekuasaan Islam semakin luas, ya, bukan hanya berada di Hijaz ketika itu sekitar Mekah dan Madinah, tetapi Islam sudah mulai menyebar ke Mesir, Islam sudah menyebar ke Syam, Islam sudah menyebar ke ke Baghdad, ya. Kalau sekarang mungkin negara Irak, ya. Islam sudah meluas kemana-mana. Maka oleh karenanya perlu adanya kodifikasi hadis tersebut, ya, agar supaya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mereka tidak hanya tahu tentang Al-Quran, tetapi juga mereka wajib paham terhadap sunnah Nabi SAW. Yang kedua adalah kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis, ya, yang disebabkan antara lain karena politik dan aliran, yaitu khususnya pada masa Ali bin Abi Thalib, ya. Politik yang begitu kental, adanya kubu yang sangat meruncing, ya, orang yang pro dengan Ali, orang yang pro dengan Muawiyah, dengan orang yang tidak pro keduanya. Orang yang pro kepada Ali disebut dengan orang-orang Syiah,
orang yang pro kepada Muawiyah, juga orang yang di antara itu tidak pro kepada Ali kepada Muawiyah, yang disebut dengan orang-orang Khawarij, ya. Maka banyak hadis-hadis kemudian dipalsukan, ya. Orang yang terlalu menyanjungkan Ali, orang yang terlalu menyanjungkan kepada Muawiyah, seakan-akan mereka membuat sebuah hadis yang seakan-akan itu dibenarkan gitu. Padahal itu hadis yang tidak berdasarkan kepada perintah atau ucapan dari Rasulullah SAW. Karena munculnya hadis palsu, karena munculnya hadis-hadis yang tidak memiliki tidak memiliki sanad dan tidak memiliki riwayat yang jelas, maka kemudian muncul orang-orang kafir zindik dan lain sebagainya, orang-orang pelaku bid'ah dan lain sebagainya. Maka kemudian disitulah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada khalifah atau gubernur yang ada di Madinah agar supaya hadis dikodifikasi. Jadi orang yang selain Umar bin Abdul Aziz yang memiliki peran yang sangat penting dalam kodifikasi adalah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm tadi, ya. Beliau memiliki kiprah yang sangat tinggi sebagai gubernur di Madinah ketika itu, yang kemudian meminta kepada dua orang ahli dalam agama, ya. Dua orang ahli dalam agama, yaitu Amroh binti Abdurrahman Al-Ansori dengan Al-Qasim bin Muhammad ibn Abu Bakar, yang kemudian itu dijadikan sebagai pijakan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm untuk supaya Al-Quran hadis ini benar-benar menjadi sebuah pegangan, ya. Begitu juga dengan seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zahra bin Kilab, ya. Beliau lahir pada tahun ke-50 Hijriah dan meninggal pada bulan Ramadan tahun 125 Hijriah. Menurut penilaian Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau ini adalah seorang ulama yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, atau ulama yang sangat dikagumi kemampuannya khususnya di bidang hadis daripada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini, ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar yaitu sebagai Al-Faqih, Al-Hafiz, Al-Madani, Al-Alim fil Hijaz wa Syam, dan beliau adalah sebagai seorang ahli di dalam masalah keagamaan. Maka tiga tokoh ini, ya, Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan kepada gubernurnya yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, dan beliau Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm ini meminta kepada dua orang tabi'in agar supaya hadis yang dimiliki oleh mereka itu dijadikan sebagai cetakan yang resmi oleh negara, gitu. Yang begitu juga kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang beliau seorang ulama besar ketika itu, yang kemudian membantu dalam pengkodifikasian hadis tersebut. Maka disitulah faktor penyebab yang kemudian itulah awal pertama kali hadis dilakukan atau dikodifikasi oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagai khalifah kekuasaan Bani Umayyah ketika itu. Teman-teman, pada abad ketiga Hijriah, hadis itu mulai bukan hanya dikumpulkan, ya, karena ternyata pada masa Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal dunia, yang diperintahkan kepada gubernurnya untuk supaya hadis dikodifikasi, hadis tersebut tidak sampai kepada kita, dan hadis itu memang belum disebarkan seperti layaknya mushaf yang dimiliki oleh mushaf Utsmani tadi, ya. Karena ternyata di dalam hadis tersebut, ya, itu masih bercampur antara hadis mauquf, hadis marfu, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in, gitu. Maka ketika itu hadis belum ditashih, gitu. Hanya mengumpulkan saja mereka, ya, dari berbagai ahli hadis, ya, khusus tadi yang disebutkan, ya, dua orang muridnya Aisyah radhiyallahu an. Namun pada abad ketiga Hijriah ini, kemudian
merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Maka kemudian pada masa ini, khususnya pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya, pada masa Al-Ma'mun, ya, di mana Al-Ma'mun ini adalah salah satu di antara kekhalifahan Bani Abbas, ya, yang kemudian beliau sangat cinta dengan ilmu pengetahuan seperti ayahnya yang bernama Harun ar-Rasyid, ya. Beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan sampai-sampai beliau membuat sebuah perpustakaan besar ketika itu yang bernama Baitul Hikmah. Ini adalah merupakan perpustakaan menjadi sentra ilmu pengetahuan dalam Islam, ya. Baitul Hikmah bukan hanya ilmu agama yang dipelajari di dalam perpustakaan tersebut atau di dalam buku-buku yang disimpan di perpustakaan itu, namun juga berbagai macam keilmuan. Ada ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ya, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama. Maka pada masa abad ketiga Hijriah ini, kemudian hadis doif, hadis maudhu dan lain sebagainya, ya, mulai dicoba untuk dilakukan pentasihan di dalamnya. Maka banyak hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama ketika itu, wabil khusus adalah tokoh utama yang menjadi rujukan dalam penulisan hadis adalah Muwatta Imam Malik, ya, Muwatta Imam Malik. Beliau menulis sebuah kitab yang namanya adalah kitab Al-Muwatta, yang kemudian selanjutnya penyeleksian hadis-hadis yang disusun dalam kitab-kitab musnad. Begitu juga hadis-hadis yang disusun oleh ulama, ya, dalam pentasihan hadisnya tersebut, yaitu ulama yang bernama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, juga seorang ulama yang bernama Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Mereka mencoba untuk supaya hadis itu dipilih mana yang dhaif, mana yang maudhu, dan ketika itu adalah merupakan hadisnya adalah hadis yang sahih, kemudian mereka simpan di dalam kitab-kitab mereka. Maka oleh karenanya teman-teman, pada abad ketiga Hijriah inilah merupakan awal penulisan hadis secara menyeluruh, ya. Tidak seperti percampuran hadis satu sama lain, adanya hadis dhaif, hadis maudhu, ya, atau hadis yang bukan diriwayatkan, ya, seakan-akan itu hadis Rasulullah tetapi pada dasarnya itu adalah ucapan sahabat, atau seakan-akan itu hadis Rasulullah pada itu adalah ucapan tabi'in, ya. Itu pada masa abad ketiga Hijriah inilah kemudian ditasih hadis tersebut yang benar-benar itu adalah merupakan riwayat dari Rasulullah SAW yang sanadnya sampai kepada beliau. Inilah merupakan bagian daripada kodifikasi hadis pertama kali dilakukan oleh seorang ulama, seorang khalifah yang memiliki jasa yang sangat besar dalam pengkodifikasian hadis, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalau pengkodifikasian Al-Quran itu dilakukan oleh Utsman bin Affan sehingga menjadi satu mushaf yang bernama Mushaf Utsmani. Adapun pengkodifikasian hadis pertama kali dilakukan adalah oleh Umar bin Abdul Aziz. Ingat definisi kodifikasi tadi, ya, bukan hanya mengumpulkan untuk pribadi atau menulis untuk pribadi seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar pada masa Rasulullah, tetapi ini adalah merupakan perintah dari seorang khalifah, seorang kepala negara, dan itu dilakukan secara resmi sehingga ini dijadikan sebagai acuan dalam dalam pembuatan hadis, ya, sehingga tidak ada lagi orang yang mempertentangkan itu, gitu. Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz ternyata mendapatkan restu dari kaum muslimin ketika itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya penjelasan tentang kodifikasi hadis yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut. Ini adalah merupakan kodifikasi hadis jilid pertama, ya. Nanti ada kodifikasi hadis jilid kedua yang dilakukan pada masa periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.